Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rumah Belajar. Halo peserta didik kelas 10 SMK se-Indonesia. Apa kabar kamu semuanya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kemudian tetap semangat, tetap ceria, dan tetap rajin membaca karya sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Tri Indra Kurniawan SPD. Saya adalah pendidik mata pelajaran Bahasa Indonesia SMK Negeri 2, Lumajang, Jawa Timur. Sudah siap belajar lagi bersama saya? Oke, materi yang akan saya bawakan hari ini adalah hikayat atau cerita rakyat. Materi ini untuk kalian kelas 10 SMK. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri dan pengertian hikayat atau cerita rakyat. 2. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur intrinsik hikayat atau cerita rakyat. 3. Peserta didik mampu menentukan unsur-unsur ekstrinsik hikayat atau cerita rakyat. 4. Peserta didik mampu menentukan struktur hikayat atau cerita rakyat. 5. Peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan hikayat atau cerita rakyat. Sudah siap menerima materi hikayat atau cerita rakyat dari saya? Seperti biasa, saya akan membacakan satu buah teks untuk kalian semua. Baik, kalian simak baik-baik ya. Teks ini saya ambil dari buku Bahasa Indonesia kelas 10 SMK, penerbitnya adalah Erlangga. Yang saya akan bacakan adalah Hikayat Putri Kuning, atau lebih dikenal dengan Hikayat Bunga Kemuning. Perhatikan baik-baik ya. Dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang sangat cantik-cantik. Raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Tetapi raja ditinggal oleh sang permaisuri sehingga harus merawat ke-10 putri-putrinya tersebut dirawat sendiri dibantu oleh inang pengasuh. Akibatnya putri-putrinya menjadi putri-putri yang manja dan malas. Kecuali satu putri, yaitu putri yang terakhir yang bernama Putri Kuning. Itu berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan putri-putri raja tersebut diberi nama berdasarkan warna. Ada putri jingga, ada putri merah merona, ada putri hijau, putri kelabu, putri oranye, dan putri biru. Yang terakhir adalah Putri Kuning. Pada suatu hari, Baginda Raja meninggalkan istana, pergi ke suatu negara atau antah barantah dan berpamitan kepada putri-putrinya. Anak-anakku, aku akan pergi sementara ke suatu daerah. Kalian mungkin titip oleh-oleh untuk kalian. Ayah, aku ingin kain sutra yang indah. Ayah, aku bawakan perhiasan yang cantik-cantik ya. Ayah, aku ingin permata. Itu yang disampaikan oleh putri-putri si putri dari si raja tersebut. Berbeda dengan satu orang, yaitu si Putri Kuning. Putri Kuning, anakku, kau ingin apa, nak? Aku tidak ingin apa-apa, ayah. Aku menginginkan ayah selamat sampai kerajaan. Akhirnya sang ayah pergi ke daerah yang dia tuju. Putri-putri si raja tersebut memperlakukan si Putri Kuning dengan jahat, menyuruhnya bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya sang ayah kembali ke istana tersebut. Ketika kembali ke istana, dia hanya mendapati si Putri Kuning, sedangkan ke-9 kakak-kakaknya sedang bermain dan tidak memedulikan kalau ayahnya sedang datang. Ayah, aku senang kau sudah kembali. Iya anakku Kuning, aku sudah kembali. Aku menghadiahi kamu sebuah kalung. Tapi mohon maaf, kalung ini tidak berwarna kuning. Tapi kalung ini berwarna hijau, tapi terbuat dari permata. Terima kasih ayah. Karena si Putri Kuning mendapat hadiah kalung permata, maka kakak-kakaknya iri. Dan akhirnya membunuh si Putri Kuning. Putri Kuning dibunuh, kemudian dimakamkan di taman kesayangan ayahnya tanpa sepengetahuan ayah. Akhirnya ayahnya mencari kemana-mana. Ayahnya tidak menemukan Putri Kuning. Sampailah dia pada sebuah taman kesayangannya. Ada sebuah batu, di situ ada sebuah gundukan tanah
yang ditumbuhi oleh bunga kuning, berwarna kuning atau bunga kemuning yang sangat harum sekali. Kemudian prajurit berkata pada ayahnya, itulah makam putri kuning yang telah dibunuh oleh kakak-kakaknya. Ayo kita simpulkan bersama ciri-ciri teks yang sudah saya bacakan tadi. 1. Ada cerita. 2. Ada tokoh. 3. Tokohnya memiliki kesaktian. Yang keempat, bersifat kemustahilan. Yang kelima, istana sentris atau ceritanya berkaitan dengan kehidupan raja-raja atau istana. Yang keenam, anonim. Anonim itu pengarangnya tidak diceritakan atau tidak memiliki nama pengarang. Kita lanjutkan, kita simpulkan pengertian hikayat atau cerita rakyat. Hikayat atau cerita rakyat adalah prosa fiksi yang berisi tentang cerita kehidupan kerajaan yang menggunakan bahasa Melayu. Garis bawahi prosa, garis bawahi fiksi, garis bawahi kerajaan atau istana, garis bawahi bahasa Melayu. Nah, sebelum kita bahas lagi yang lain-lain tentang cerita rakyat atau hikayat, sekarang kita lihat dulu tentang karya sastra. Karya sastra itu dibagi menjadi 3. Ada prosa, ada puisi, dan ada prosa liris. Prosa adalah karangan yang bebas. Contoh prosa adalah cerpen, novel, roman, dan cerita rakyat ini masuk prosa. 2. Puisi. Puisi itu karangan yang terikat oleh baris, bait, rima. Kemudian yang ketiga ada prosa liris. Prosa liris adalah gabungan antara prosa dan puisi. Kemudian berdasarkan sifatnya, karya sastra sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada karya sastra fiksi dan non-fiksi. Kalau karya sastra fiksi itu karya sastra yang berdasarkan imajinasi atau khayalan pengarang. Cerita rakyat atau hikayat masuk karya sastra fiksi. Yang kedua, karya sastra non-fiksi. Karya sastra non-fiksi itu karya sastra yang berdasarkan kenyataan atau fakta. Contohnya berita, itu masuk karya sastra non-fiksi. Kita lanjutkan berikutnya, kita membahas unsur-unsur intrinsik dari hikayat atau cerita rakyat. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun hikayat atau cerita rakyat dari dalam. Macam-macam unsur-unsur intrinsik hikayat atau cerita rakyat. 1. Tema. Tema adalah inti pokok dari cerita yang dibahas. 2. Tokoh dan perwatakan. Tokoh adalah pelaku, perwatakan adalah karakter daripada pelaku. 3. Ada latar. Latar nama lainnya adalah setting. Macam-macam latar ada latar tempat, latar waktu, latar suasana. 4. Alur. Alur adalah jalan cerita. Macam-macam alur, ada alur maju. Alur maju itu alur yang diceritakan dari pelaku kecil sampai pelaku dewasa. Kemudian ada alur mundur. Alur mundur adalah alur flashback. Flashback yaitu menceritakan kehidupan masa lalu. Kemudian ada alur yang ketiga, ada alur gabungan atau alur campuran. Itu gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang pengarang. Sudut pandang pengarang adalah cara pengarang menempatkan diri dalam suatu cerita. Macam-macamnya ada 2. Ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu pengarang sebagai pelaku utama. Contohnya yaitu aku. Sudut pandang orang ketiga yaitu pengarang di luar cerita. Contohnya dia, pengarang menceritakan orang lain. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan dalam hikayat atau cerita rakyat tersebut. Lanjut, kita berikutnya membahas unsur-unsur ekstrinsik. Unsur-unsur ekstrinsik hikayat atau cerita rakyat adalah unsur-unsur yang membentuk dari luar. Macam-macam unsur ekstrinsik. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berhubungan dengan baik dan buruk dalam hikayat atau cerita rakyat tersebut.
Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial itu berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, hubungan dengan masyarakat dalam hikayat atau cerita rakyat tersebut. Yang ketiga, yaitu nilai budaya. Budaya itu nilai yang ada hubungannya dengan kebiasaan yang ada hubungannya dalam cerita rakyat atau hikayat tersebut. Yang keempat, nilai estetik. Nilai estetik adalah nilai kesenian, nilai keindahan yang muncul pada hikayat atau cerita rakyat. Oke, kita bahas berikutnya yaitu struktur hikayat atau cerita rakyat. Struktur hikayat atau cerita rakyat. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah pembuka hikayat atau cerita rakyat. Yang kedua, abstraksi. Abstraksi itu berupa ringkasan, pengenalan masalah sudah mulai muncul. Yang ketiga, ada krisis. Masalah dalam hikayat atau cerita rakyat itu semakin memuncak. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi itu penyelesaian masalah atau solusi. Yang kelima ada koda. Koda adalah penutup. Penutup itu biasanya berupa kesimpulan dan amanat yang ada dalam hikayat atau cerita rakyat. Setelah itu kita membahas kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang dibahas pada cerita rakyat, hikayat atau cerita rakyat hanya satu, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bahasa figuratif atau bahasa indah atau bahasa kiasan yang digunakan dalam hikayat atau cerita rakyat. Macam-macam gaya bahasa yang ada di hikayat atau cerita rakyat dibatasi. Sebenarnya banyak ya, tapi dibatasi. Yang pertama yaitu personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menghidupkan benda mati hidup seolah-olah seperti manusia. Contohnya, angin melambai-lambai membisikkan kabar kedatangan raja pada Putri Kuning. Itu personifikasi. Yang kedua, majas metafora. Metafora adalah majas kiasan langsung. Contohnya, Putri Kuning adalah buah hati si raja. Mana yang merupakan metafora? Ya, metafora di situ adalah buah hati. Buah hati adalah anak kesayangan. Yang ketiga, majas hiperbola. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Contohnya, air mata Putri Kuning membanjiri seluruh istana. Itu adalah majas hiperbola. Yang berikutnya, yang keempat, majas simile. Majas simile itu majas yang menggunakan kata bagai, bagaikan, bak, seperti. Contohnya, wajah Putri Kuning bagaikan rembulan di malam hari. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah antonomasia. Antonomasia adalah majas yang memberikan nama lain daripada suatu tokoh dalam hikayat atau cerita rakyat. Contohnya, Putri Kuning adalah si cantik dari kerajaan. Tuntas sudah pembahasan kita tentang hikayat atau cerita rakyat. Oke, jangan lupa baca semua cerita rakyat yang ada di perpustakaan kalian masing-masing ya. Oke, demikian semoga bermanfaat buat kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam rumah belajar.